kalau dalam mediasi itu ada sema dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Itu sema. Proses pembuktian sudah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya? Gini, saya sekali lagi. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, Jelas ya Pak ini ya. Bapak bilang gitu tempo kemarin. iya berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya bapak-bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang seterang Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Mas satu lagi Pak, kan yang mengeluarkan jasa setara SMK kan Kemendikbud ya, kok nggak ikut masuk sebagai tergugat Pak? Gini, karena nggak ada tanpa itu pun apa perbuatan melawan hukum itu udah sempurna. Oke. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh Dikti, dugaan saya itu adalah keterangan, bukan ijazah. Ya, surat penyetaraan. Dalam Undang-Undang Pemilu tidak menghendaki adanya penyetaraan, tapi sekolah yang lain, sekolahan lain yang sederajat. Ya, kalau penyetaraan oleh Dikti, setahu saya itu untuk melanjutkan kepada sekolah yang lebih tinggi, pada sistem pendidikan di Indonesia. Itu setahu saya. Dan yang tanda tangan itu apa? Menteri Pendidikan yang sekarang ditahan kejaksaan. Nah, itu yang tanda tangan. Pak Mudijin tadi dengan pengacara T1 sempat ada perbincangan apa Pak? Enggak ada, kita sama-sama profesional aja, nggak apa-apa. Pak, kalau Pak Jokowi bilang di belakang ini ada orang besar, gimana tanggapan Pak? Nah, saya ulangi lagi tuh. Saya lebih besar kan, udah besar kan saya, ya saya lah. Iya. Enggak ada, yang orang besar ya saya yang besar. Pak, wajar nggak bahwa fotokopi KTP Pak Gibran atau prinsipil nggak dibawa pengacara hari ini? Harusnya dibawa. Itu Wajar nggak? hakim yang nilai tadi harus ada. Harusnya ada. Ini kan masyarakat itu malah semakin yakin, kurang lebih seperti itu, malah semakin yakin dengan adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Jadi masyarakat malah semakin yakin. Ini ada keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Nah, ini yang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, di antaranya profil singkat, harta kekayaan, dan juga ijazah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya KPU itu tidak bisa bekerja secara profesional, apalagi terkait dugaan ijazah dari Pak Jokowi yang konon katanya disebut palsu, dan bahkan juga Gibran. Saat ini Gibran juga dituduh mempunyai ijazah yang diduga tidak asli, kurang lebih seperti itulah, diragukan lah intinya. Nah, tiba-tiba ada putusan KPU yang seperti ini. Please deh, Pak Prabowo Subianto, ini seharusnya KPU yang membuat keputusan yang seperti ini tolong diganti lah. Menurut saya harus transparan lah. Apalagi di pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu menjaga transparansi, menjaga akuntabilitas. Tetapi kalau ada profil singkat disembunyikan, harta kekayaan disembunyikan, ijazah pendidikan disembunyikan, ini lantas jadi apa? Padahal yang membuat kepercayaan masyarakat itu adalah ya dari profil singkat lah, harta kekayaannya berapalah, dan juga ijazahnya di mana, ijazahnya pendidikan apa. Itu yang membuat kepercayaan publik. Tapi kalau disembunyikan oleh KPU, kerja KPU lantas apa coba? Seharusnya KPU itu bertugas memverifikasi dan lain sebagainya, apalagi juga menjadi kepala negara, calon kepala pemerintahan. Menurut saya harus transparan, malah disembunyikan. Apakah ini terkait dugaan ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu? Nah, ini malah membuktikan apa? Membuktikan masyarakat itu malah semakin yakin. Kurang lebih seperti itu, malah semakin yakin dengan adanya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini. Jadi masyarakat malah semakin yakin. Nah, ini kan sangat aneh sekali lah. Ya semoga sajalah ini didengar oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Prabowo itu setidaknya membereskan hal-hal yang seperti inilah. Ini sangat tidak penting sekali, tidak penting.
Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, di mana tadi kita melihat sebuah cuplikan video yang begitu menarik. Nah, di mana makin hari ijazahnya Gibran makin terbongkar. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama. Harapan kami rakyat untuk Pak Presiden pecat KPU dan penjarakan sebab telah meloloskannya yang berijazah palsu. Teruskan perjuangan Pak Suban dan semoga kebohongan-kebohongan yang selama ini ditutupi bisa terungkap. KPU sekarang harus pilihan Pak Presiden Prabowo. Usut tuntas ijazah palsu Jokowi dan Gibran demi NKRI dan kebenaran. Tangkap, periksa, geledah rekening harta orang KPU. Manusia bermental rusak sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diberikan tanggung jawab. Dia pasti merusak lingkungan. Bukan diganti, dihukum mati karena sudah menipu rakyat berbuat kriminal. Kalau diganti tidak ada efek jera. Bahaya untuk pemilu 2029. Kita sudah capek memaklumi kesalahan pejabat. Luar biasa seterang Tugu Monas, keterangan dua pala. Carut menurut negeri ini dengan hutang ugal-ugalan adalah dosa KPU yang meloloskan Presiden berijazah palsu, adil dan penjarakan KPU. Sekuat apapun kebusukan ditutupi, selama manusia masih punya hidung normal, pasti tercium dan akan terbuka semua kebusukan itu. Pastikan adili Jokowi dan Gibran. Hukum harus pasti, nggak ada keistimewaan buat seluruh warga. Bubarin KPU karena sudah berpolitik. Pak Prabowo Subianto, tolong pecat orang-orang yang merusak negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. Di usaha negara kapasitas, kalau sebelum dan sesudah jadi presiden semua data pribadi dibuka ke publik, bahkan data riwayat hidup dari masa anak-anak sampai menjabat presiden dibuka ke publik. Yang dibutuhkan ijazah bukan surat keterangan. Apakah KPU yang bodoh atau rakyat yang dibodohi? Kalau seperti ini negara rusak, negara karena diberikan wewenang kekuasaan seenak membuat aturan dan melanggarnya. Reformasi KPU sudah harus ditasafer karena tidak jujur sebelum dinepalkan rakyat. Institusinya di era Jokowi sudah dijadikan ternak semuanya. Daya rusak Mulyono dan ternak-ternaknya itu sangat nyata. Kami rakyat akan selalu menantikan sampai kapanpun Mulyono dan ternak-ternaknya diadili. Semoga KPK tidak tebang pilihan periksa KPU untuk dan tuntut dan hukum yang seberat-beratnya sudah membohongi masyarakat. Bubarkan dan ganti dengan orang-orang yang bersih dan jujur. Yang jelas ijazah Jokowi dan Gibran palsu. Masyarakat sudah curiga, ganti ketua KPU dan anggotanya dengan yang baru dan jujur sebelum masyarakat marah, dan adili Jokowi dan mazulkan Gibran. Hancur sudah negara ini. Dimulai dari KPU, saatnya KPU dinepalkan karena kalau dilaporkan tidak ada jaminan bakal diproses. Pada kasus ini jelas-jelas KPU bekerja untuk keluarga Jokowi. Berbahaya KPU harus bertanggung jawab dan ganti.
Akibatnya dengan entengnya Jokowi bilang silakan buktikan kalau ijazah palsu, dan sulitnya aksi-aksinya untuk mencari bukti sudah diblokir semua dengan kekuasaan selama jadi presiden. Semoga tidak terulang lagi. Di undang-undang KPU tidak ada penyetaraan, yang ada cuma sederajat di hukum Indonesia. Sangat terasa KPU Bawaslu pada Pilpres 2024 sangat tidak netral dan sangat berpihak, dan inilah sebenarnya menjadi Pilpres cacat hukum. Adili Jokowi Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dibikin gaduh terus, dan adili Jokowi sangat wajar. Segera reformasi KPU dan Bawaslu agar adil dalam pemilu. Waduh, harta kekayaan jumlah dipalsukan, harus keuangan dan KPK harus masuk cek kebenaran aset pejabat publik. KPU dan Sirekapnya dengan telah merusak negara harus diadili, telah merusak demokrat di RI. KPU harus mengembalikan uang biaya rapat undang-undang yang dibatalkan karena hanya berlaku beberapa hari. Orang cari pilihan karyawan aja dasarnya ijazah, apalagi pilihan capres-wapres. Rakyat menunggu endingnya kasus ijazah Gibran. KPU kerjanya 5 tahun sekali, tapi kerja bikin sengsara 5 tahun. Rakyat tidak bingung, rakyat sudah cerdas, rakyat tahu persis siapa pembohong. Secara alur dan paparan ilmiah rakyat udah tahu kebenarannya semua. Syukurlah kalau berita ini benar, segera diproses dalam kericuhan ini. Awal kepalsuan dimulai dari KPU. Ternyata kalau ketua KPU tidak dipecat, maka tunggu aksi rakyat. Ganti KPU, Pak Prabowo, rakyat bersama Bapak Presiden RI. Dengan adanya sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang menghasilkan beberapa orang yang cerdas, yang memiliki semua dokumen yang asli, baik itunya namanya insinyur. Tangkap dan lanjutkan sampai tuntas kasus ini. Siapa yang tanggung jawab? Nah, teman-teman, di mana kita melihat dan membaca komentar keluh kesah masyarakat, ya mungkin masyarakat sudah mulai bosan dan udah mulai risih dengan kepalsuan ijazah Gibran dan Jokowi ini. Nah, teman-teman, semoga kedepannya ini bukti dan keterangan ijazahnya Gibran sama Jokowi ini bisa terbuktikan suatu hari nanti. Nah, teman-teman, mungkin sekian dari channel saya. Mari kita tunggu channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.